Talk bareng gue Tio. Seneng banget hari ini gue bakal udah kedatangan sih lebih tepatnya sama teman-teman dari komunitas-komunitas untuk ngebahas something yang gue udah sering banget obrolin, udah sering banget datengin, tapi nggak pernah ngobrolin dan berefleksi gunanya itu untuk apa. Jadi kita bakal ngebahas komunitas sama tidak lain tidak bukan para sesepuh yang sudah ada di kantor tiket ini. Halo Mas. Halo. Kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Dari yang paling ujung sana yang udah sering namanya gue denger di ranah teknologi industri. Mas Danang Jufri, apa kabar? Baik banget. Thank you udah diundang. Terima kasih. Jangan disebut dulu komunitasnya apa. Siap. Kita akan bahas habis ini. Dan yang sebelah gue sebenarnya tetangga bawah lantai doang sih. Tapi lu jarang main ya. Jarang. Ke lantai kita. Sebuah sindiran. Ryan, apa kabar? Halo, baik Tio. Lu gimana? Baik sekali, agak deg-degan karena ini expertnya ada 2 kali ini. Tapi hari ini Ryan gak bawa benderanya tiket, bawa bendera komunitas juga, begitu boleh. juga dengan Mas Danang. Ya. Mungkin boleh diceritain sedikit teman-teman komunitas yang hari ini dibawa tuh apa namanya, dan di domain apa, dan mungkin sedikit gambaran kali ya tujuan komunitasnya apa. Boleh komunitas ya? Yes. Jadi kali ini saya mau bahas dunia dalam desain. Oh. Gitu. Salah satu komunitas produk desain di Indonesia. Nice, udah berapa lama? Kita mulai tuh 2018. 2018 Start 2018. di produk design. Ini areanya ngapain? Untuk sharing session aja tujuannya ngapain sih, Ray? Jadi benernya tujuannya tuh dulu kita tuh bikin sebuah platform, which is podcast, untuk sharing knowledge aja sih, biar Oke. ketika itu, karena kita mikir dulu sedikit banget platform untuk belajar. Jadi emang pingin sharing knowledge gitu. Dari situ berkembang jadi komunitas sendiri. Benar, dari situ kita berkembang jadi banyak komunitas, jadi banyak meet up. Kita Nice. juga ada beberapa kelas, webinar dan lain-lain. Oke. Begitu. Mas Danang, Ya. bawa apa nih? Kalau aku bawa Google for Developers, di situ ada 4 bagian gitu ya. Ada buat students startnya, ada buat professionals. Kalau student tadi GDSC, Google Developer Student Club, GDG, Google Developer Group, ada WTM buat encourage, empowering women in tech, Nice. sama terakhir ada Google Developer Expert. Itu bedanya apa yang terakhir? Kalau yang expert memang ada individual yang punya kemampuan teknis yang cukup bagus gitu ya di produk area Google seperti Android, GDG Cloud dan yang lain. Dan mereka emang seneng sharing-sharing gitu. Jadi kita selalu minta mereka untuk sharing, untuk berbagi. Bisa jadi speakers, bisa jadi mereka content creator, baik mau tulisan, mau juga podcast seperti ini. Banyak sih yang mereka bisa lakukan. Intinya buat ngasih pengetahuan. Banyak ya komunitasnya. Banyak. Yang saya support ada sekitar 100 lah. 100 komunitas atau 100 orang? 100 komunitas. Wow. Ya. Across Indo. Ya Indo sama Brunei kebetulan pegang juga. Nice. Ya itu KPI lo lah ya. Aspirasi lo kesana lah. Moonshot. Moonshot. Tapi gue penasaran sih alasan lu sendiri untuk mau bergabung, terjun gitu ya ke dalam dunia komunitas itu ngapain personally? Tujuan lu apa? Oke. Jadi dulu founding tim dunia dalam desain itu ngerasa kita waktu itu kerja di sebuah e-commerce gitu. Kita merasa privilege karena di e-commerce itu desain ini adalah salah satu tim yang dikasih kebebasan untuk explore gitu. Jadi kita bisa nyobain banyak desain proses, desain framework gitu. Dan kita ngerasa kayak ini kayaknya kita perlu share nih ke halayak luar gitu. Okay. Yang mungkin teman-teman di kantor lainnya nggak punya kesempatan itu gitu. Oke. Jadi kita pengen share aja benernya. Oke. Gitu. Dan ini voluntary semua. Jadi kita emang sifatnya non profit gitu. Jadi emang kita berusaha untuk sebisa mungkin kasih platform yang gratis buat komunitas ini biar bisa belajar. Oke. Pertemanan lo produktif ya. Kalau ngumpul ngopi-ngopi kayak kita berbagi ilmu yuk gitu. Kalau gue soalnya lagi ngopi-ngopi utang kemarin udah bayar belum? Produktif nih berteman. Gue suka. Tolong diundang. Iya, boleh ya. Mas Danang gimana Mas? Kalau awal komunitas sih karena entrepreneurship. Jadi ini agak nostalgia dikit. Dulunya kerja di Jakarta, terus udah nikah, punya istri di Bandung kan. Kita jauhan, weekend husband. Jangan. Apalagi untuk awal pernikahan ya. It's a very very bad choice. Jadi akhirnya setelah pertengkaran kesekian kalinya, kayak gue harus cari kerjaan yang lain.
Terus akhirnya saya akan coba berbisnis gitu lah ya. Jadi terus cobain berbagai macam komunitas entrepreneur. Ada yang agak aneh ya, shady, jadi harus hati-hati teman-teman. Ada yang legit juga dan itu yang ngebantu. Akhirnya ngerasa wah komunitas itu ternyata ngefek banget ya, ngebantuin kita dan segala macamnya. Khusus kenapa kok sekarang di tech, karena ya tech menurutku sih salah satu industri yang sangat egaliter. Nggak terlalu jarak antara atasan bawahan dan segala macamnya kan enak banget ya di kita ya. Dan kayaknya ini masa depan juga sih. Dan kayaknya perlu cuman di komunitas doang yang dimana mau pemangku kebijakan kayak mau orang penting apa segala macam kita sama semuanya. Betul. Punya format yang enak buat ngobrol. Jadi ya itu juga salah satu alasannya. Ada satu lagi sih, aku lumayan seneng bersemangat sama women empowerment. So di sini banyak kesempatan buat itu tuh. Cakep. Dan tadi ada satu programnya komunitas sendiri juga kan? Betul. Google for Developers for Women. So really meets your aspiration. Oke. Gue tuh hari ini goalnya sebenarnya untuk ngebuktiin atau mematahkan hipotesa terkait komunitas. Ada beberapa hipotesa atau asumsi tersendiri akan role komunitas di kerjaan kita sehari-hari lah saat ini. Ada 2 nih. Nah, gue pengen ngetes apakah berdasarkan pengalaman teman-teman ini sebenarnya masih valid atau sebenarnya udah mulai shifting gitu, komunitas udah mulai jadi bisnis misalnya. Kita nggak tahu. Gitu. We'll get there. Tapi hipotesa pertama adalah, dan mungkin ini yang paling dan kerasa banget dari alasan teman-teman tadi ya gitu. Komunitas itu gunanya untuk capability building. Meaning, dan ini untuk cross level ya gitu. Gue sih ngelihatnya sebagai middle talent, gue pingin join komunitas karena gue pingin dapet ilmu, gue pingin mungkin bahkan sharing ilmu. Dari yang kalian jalanin saat ini masih relevan gak sih, atau sebenarnya ini udah mulai bergeser towards certain audience bahkan atau certain level of talent? Kalau dari desain mungkin masih gitu. Karena ketika kita bilang industri, apalagi product design gitu, UI UX design itu kan is quite young ya. Dibanding mungkin tech lebih dulu atau oil gas, perbankan yang lebih udah lama ada gitu. Menurut aku masih banyak komunitas yang emang pengen naturally emang pengen sharing aja dan pengen nge-shaping industrinya sendiri gitu. Tapi memang ada beberapa yang sifatnya emang nyari duit. Kalau di dalam desain sendiri kita ada kelas berbayarnya juga, Insan Design. Tapi emang entitas yang berbeda. Gitu loh. I see. Emang entitasnya berbeda. Tapi meskipun berbayar kita juga mastiin duit yang dikeluarin itu emang pantas gitu. Kita nggak sekejam cari duit kayak mungkin bootcamp yang menjual, ya tahu kan lah ya. Yang kalau mana tuh? Ada Gue akan kesana tuh, Yan. Bootcamp lulus bootcamp ini pasti dapat kerja gitu, dengan gaji XX gitu kan. Itu jahat menurut saya karena ya nggak bakal tahu lu lulus dari bootcamp itu kan belum tentu dapat kerja juga gitu. Gitu. Jadi base-nya masih banyak yang purely sharing capability building gitu. Tapi emang ada beberapa komunitas yang emang pingin ini dijadiin duit gitu. Tech nih Mas Danang. Gue sebagai yang kerja di area employer branding ya, gue mulai ngerasa talent gue sendiri udah males nih ikut komunitas, mohon maaf. Karena topiknya itu mulu gitu. Either topiknya itu mulu atau topiknya perlahan-lahan mulai geser ke yang mengcater fresh grad misalnya kayak gitu. Apakah masih guna komunitas tech buat belajar? Itu valid concern ya. Jadi emang di kita juga ada sedikit perdebatan karena ketika kita mau ngadain event, apa kita masih mau one on one? Pasti speaker juga lama-lama bosen kan one on one mulu nih. Pertanyaan pasti kalau nggak ini itu lagi. Jadi malas juga kan ya. Dan nggak challenging juga buat mereka, nggak ada kepuasan buat mengisi. Tapi dan again tergantung acaranya itu sendiri juga. Kita misalnya di komunitas tech ada juga kok kita punya topik-topik yang intermediate gitu. Tapi memang fokusnya tetap di tadi ya capability building. Karena tujuannya kalau tech rasanya hampir komunitasnya, meet up-nya pasti kita bahas technical. Sesuatu yang ngebantuin, dan kalau kita mau benar-benar jujur, kita masih banyak yang harus dikejar nih ketertinggalannya. Termasuk yang tadi one on one, dan ini menariknya tech menurutku. Jadi begitu mereka punya basicnya, then they can learn like from anything kan.
Kita nggak mungkin bersaing sama, maksudnya kita punya banyak konten baik dari manapun lah ya. Ya. Jadi at least mereka udah disiapin dan mereka bisa cek untuk lebih lanjutnya. Oh saya mau belajar apa nih habis ini. Dan di situ kan mereka ketemu. Dan nanti dalam perjalanannya mereka bisa ngobrol sama teman-teman yang tadi ketemu di meetup itu. Gue udah nyampe sini nih. Nextnya gue mau kemana ya bagusnya ya. Karena udah mulai agak terarah nih. Jadi mungkin benar mungkin ada hal-hal yang kayak ini kurang intermediate nih, udah mulai malas ikutnya. Tapi masih dibutuhkan sih. Dan di Google for Developer sendiri lo mencoba untuk building yang expertnya tadi nggak Mas? Karena kalau misalnya gue ngeliat patternnya ini ya, kalau di product design penggerak-penggeraknya dari yang senior sama middle-nya tuh lagi rame-ramenya dan ngobrolin banget gitu. Justru gue merasa di tech tuh jadinya sekumpulan career switchers atau misalnya yang baru-baru. What's your take on this? Gimana untuk ngajakin yang selevelan gue misalnya gitu untuk balik lagi, nyumbang lagi ilmu-ilmu baru dan ekspor, akhirnya topiknya jadi berkembang lagi. Karena itu daya tarik komunitas kan, topik-topik yang dibahas gitu. Betul. Mungkin kalau di kita saat ini ya, kalau boleh jujur kita baru pemulihan dari pandemi. Jadi switching ke in-person event segala macamnya itu butuh banyak penyesuaian lah. Dan ya perlahan-lahan kita akan coba ningkatin kualitasnya ke sana. Dan tentunya kita pengen juga mulai dari kelas-kelas kecil yang mungkin untuk yang lebih tadi ya middle yang udah lebih intermediate, lebih ke arah situ sih. Dan perkembangannya sih kita lihat oke, tapi tergantung dari kota juga. Kayak Jakarta tentu akan selalu lebih, topiknya pasti selalu lebih advance daripada yang lain. Hal-hal seperti itu juga. Kalaupun di tempat-tempat yang lain ada yang lebih tertarik ke mobile dan segala macam. Mungkin sekarang kita mau cater dulu sama kebutuhan di grassroots-nya yang ada dulu. Lebih ke situ sih. I see. Gue mau balik ke lo Ray. Ya. Kalau emang tujuannya sharing session, berbagi kebanyakan ilmu gitu kita sebarluaskan. Buatlah memang berbeda komunitasnya ya, lo pisahin gitu. Kenapa harus berbayar? Oke. Jadi dia berbayar itu untuk nutupin operasional Tio. Jadi ini kan kita sifatnya voluntary ya. Kebetulan dunia dalam desain udah punya HQ gitu, headquarter di Bekasi. Oke. Dan mensupport juga yang free content tadi ya. Betul. Oke. Dan di Google for Developer juga ada yang kelas berbayar juga, Mas? Sebetulnya nggak ada, cuman kita ada beberapa kali pakai commitment fee lah ya. Jadi untuk memastikan orang-orang datang, again, kalau acara gratis kadang orang-orang menghargai. Jadi gue daftar dulu, ntar masalah datang nggak datang gampang lah. Nah, kita lagi cobain mastikan di situ supaya yang datang lebih rame lah. Oke, tapi itu justru lo buat jadi tes buat orang komitmen untuk datang ya? Betul. Walaupun sebetulnya ya, kalau dari aku pribadi lihat berbagai macam komunitas, sah-sah aja kok berbayar. Betul. Ya kan? Ya, gue baru mau bilang itu juga sebenarnya. Mungkin in area yang sekarang kita banyak banget konten gratis untuk dapetin komitmen orang yang memang mau belajar. Apalagi buat tipe-tipe yang memang pengajarnya udah put effort ya. Betul. Untuk nyiapin konten dan segala macam. Ya emang udah zamannya untuk kita kasih sedikit komitmen fee. Kalau judulnya Mas Danang. Akan gue implement loh dalam event-event gue. Please do. Hipotesa gue yang kedua. Which is ini akan menyinggung tadi tentang si bootcamp-man. Aduh, oke. Komunitas sekarang jadi tempat buat jualan karir kayaknya ya. Gitu. Dulu, nah bentar, udah tarik napas nih bapak-bapak. Udah tarik napas nih. Dulu gue itu kalau dari sisi HR gunainnya untuk networking. Lo punya banyak yang selevel, lo networking, ya udah kenal teman komunitas, jadinya nanti kapan-kapan bikin network. Makin kesini gue ngerasanya jadi kayak talent scouting gitu. Tempat untuk misalnya senior level datang ngeliatin yang junior banyak, cakep nih CV-nya, boleh gitu. Atau bahkan ngiklan, to the point. Jadi kayak event-event komunitas barengan sama company untuk ngiklan dan segala macam. Do you feel comfortable in this? Apakah menurut kalian ini justru mengurangin idealisme dari komunitas sendiri? Oke. Kalau dari perspektif aku ya. aman gue suka keheningan yang tadi dirasa. Jadi mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan komunitas itu untuk masuk gitu kan. Oh ini udah gede nih UI UX community. Gimana kalau kita bikin kelas yang mungkin bisa profitable gitu. Mungkin kan. Tapi yang pasti as designer atau orang yang pengen join di komunitas itu atau pengen join di kelas itu mungkin bisa lihat dulu siapa yang ngajar mentornya. Lulusannya seperti apa gitu kan. Terus karena kebanyakan yang saya tahu ya bootcamp itu ketika lu lulus ya udah lu kayak beli putus. Oke. Ya kan. Sedangkan yang benar misal kayak di Insan Design gitu, ketika lu beli kelasnya, kita lu bayar kelasnya, itu tuh nggak putus. Lu bisa
ya ini Ya, lu bakal jadi bagian men- dari komunitas itu betul, sendiri. dan ini Ya. bakal mentor-mentor yang di situ bakal jadi mentor seumur hidup lah. Ya, tapi in saying lo berarti nggak agree untuk komunitas dijadiin di pairing misalnya dengan ada bootcamp nitip atau misalnya untuk Agree jadi iklan. benar ya. Karena sebenarnya di tim tiket desain sendiri juga beberapa lulusan bootcamp or class yang seperti itu gitu dan emang bagus talentnya gitu. Ya, Menurut gua agree selama itu nggak menipu dan nggak apa ya, nggak jahat lah. Nggak overpromise gitu Nggak ya. overpromise kali ya, Ya, betul. ya. Dan mungkin juga sesatu spirit sama komunitasnya itu sendiri gitu. Betul, ya. Kadang-kadang lo cuman kayak netipin logo doang, tapi sebenarnya you don't even understand what the spirit of the community. Yes, that's true. Kadang terjadi, betul. Iya, Mas Danang, what's your take on this? Kalau aku sih yang paling penting sebetulnya kan komunitas itu ada share purpose lah ya. Jadi kita mau ngapain, purpose-nya mau ngapain. Selama stay true sama hal itu, sebenarnya nggak ada masalah. Karena tentu ada yang ini again kalau kita mau berkomunitas gimana pun juga pasti butuh dana ya teman-teman ya. Realita hidup ya. Jadi kita realistis sedikit ya. Jakarta Bandung tuh lumayan. Iya. Tiap Salah hari. satunya. Cuman maksudnya yang paling penting tadi share purpose-nya apa. Terus kemudian kan kita bisa mengejawantahkan itu pakai jadi share values yang kita pahami bersama. Yang nanti kita komunikasikan bareng-bareng. Terus kita kolaborasikan jadi sebuah komunitas untuk ngebentuk si sense of belonging kita ke komunitas itu. Kalau kita berpegang sama itu, siapapun yang datang selama sesuai, why not gitu. Oke, dari tadi kalian udah beberapa kali ngomongin budget dan operational expense itu jadi salah satu hal yang penting untuk keep the community running. Selain itu sekarang challenge-nya apa sih untuk keep the community running? Karena gue mulai melihat komunitas di Indo ini, kecuali kebetulan bapak-bapak yang ada di sini komunitasnya cukup stabil, sustain dan kayaknya agak berbunga gitu ya di sosial media gitu, ada harum gitu. Tapi banyak banget komunitas lain yang sebenarnya sangat unik, apalagi di tech gitu ya, sangat niche yang pantas untuk dipertahanin. Tapi lama-kelamaan tuh mundur. I'm trying to understand sebenarnya challenge-nya apa sih in maintaining this community gitu. Bahkan untuk PD sekalipun ya mungkin yang lagi seksi-seksinya gitu. Challenge-nya apa? Challenge terbesar karena benernya kalau sekarang sih banyak kan community itu berpusat di Jabodetabek gitu. Jadi oke. ya ketika lu let's say bilang ke Malang, ke Surabaya itu mungkin ada tapi nggak banyak gitu. Jadi challenge-nya terbesar adalah gimana caranya biar kita bisa sharing the vision of the community ini ke seluruh Indonesia lah. Terus yang kedua yaitu tadi mungkin kalau tadi komunitas kan kita bicara tentang group of people yang punya common interest gitu. Kalau interestnya nggak sama ya atau interestnya unik gitu yang lebih niche gitu, jadi ya bakal sepi gitu. Oke. Semakin kecil interestnya lo merasa makin susah untuk susah. sustain. Benar. Itu alasan kenapa Google for Developers membidiknya engineer as a whole dan bukan spesifik. Walaupun kalian memang punya produk, I know, tapi nggak ngebahas spesifik stack. Bagus banget ya bridging-nya. Tapi keren banget sebenarnya. Salah satunya itu, cuman memang visi dan misinya beda sih. Kalau kita di Google for Developers kan intinya kita memang pengen memberdayakan, pengen share about the technology itself gitu ya. Walaupun 45% teknologi yang IT gitu ya di dunia itu ada affiliate sama Google. Jadi kita punya lumayan besar tapi tetap nafasnya kalau kami kan lumayan open source gitu ya. Jadi arahnya lebih ke sana. Dan I think itu aku tadi juga share beberapa hal tadi Mas Ryan bener banget kalau di daerah pasti lebih tipis dan segala macamnya. Cuman yang paling sering hilang mungkin masalah sense of belonging sih. Dari tadi aku mungkin berapa kali ngomong ini cuman kayak kalau nggak belong ya sebentar, begitu nggak rame, nggak asik, orang nggak mau support dan segala macamnya, nggak ngerasa itu rumahnya dia, nggak ngerasa nyaman, jadinya nggak ada pengorbanan juga dari teman-teman yang lain, cuman ya ngandelin si leadnya doang atau begitu leadnya mungkin lagi kayak ada sesuatu atau gimana ya udah mati. Tapi sense of belonging emang jadi hal yang tricky sih sebenarnya gitu. Kalau nggak ada orang key personnya juga nggak jalan, kalau nggak di feeding event-event juga nggak jalan gitu. Untuk bikin orang membersnya bisa ikut tuh emang susah. Lo sendiri Ray ada ngalamin challenge itu nggak? Atau ada solusi khusus saat ini? In my case gitu di komunitas kita itu mentornya pun bukan kita aja, tapi mentornya juga mungkin lulusan kelas kita sendiri. I see. Ya kan, jadi emang
dia juga aktif untuk gedein komunitas kita ya gitu. Oke. Berarti ada paid forward system lah kalau misalnya di tempat lo ya. Betul, Jadi dia ya. belajar, lo balikin lagi jadi bagian dari member. Aduh, semangat sih, Pak. Aduh. Oke, gue mau balik ke point of view-nya middle level talent gitu. Gue pingin sebenarnya ngedorongin lebih banyak lagi HR juniors atau bahkan peers gitu untuk ngebikin komunitas, untuk aktif di komunitas. Ada saran nggak sih on how to build one or how to maintain one yang memang bisa jadi valuable buat level-level yang kayak gue gitu, yang middle? Konsisten. Nice. Ya udahlah, berat itu aja. Itu bagus banget. Ya udahlah. Emang harus konsisten, ya kan? Jadi mungkin paling gampang set specific target gitu. Misal every month kita harus produce 3 podcast gitu. Misal. Ketika kita udah ada target kecil-kecil itu ya mau nggak mau kita harus konsisten kan. Okay. Gitu. Jadi benernya kenapa komunitas itu bisa ada terus gitu? Karena emang ada sesuatu gitu di dalamnya. Buat lo sendiri sesuatunya apa saat ini? Sesuatunya. Kalau di dalam sesi kita terakhir kemarin juga sempat rekaman podcast. Jadi meskipun bahasanya apa ya? Bahasanya mungkin makin kesini makin bingung kan. Kita udah produce belasan podcast misalnya, ya kan? Puluhan podcast. Makin sini makin bingung sampai bahkan kita random. Kita ada namanya podcast DDD A to Z gitu. Apa tuh? Gimana? Jadi abjad aja dari kita bahas apa? Oh, misal. Oh my god. Itu kayaknya seru banget asli. Gue suka optimisme lo. Okay. Menurut gue udah agak desperate sih. Enggak dong. Itu biar ngejaga konsistensi kita aja. Alfabet apa nih hari ini? Iya. Idenya menarik sih. Oke. Oh gitu, semuanya untuk menjaga konsistensi ini. Tapi buat lo, buat lo sendiri tadi berarti yang masih dicari masih something itu apa? Apa yang lo dapat masih sampai hari ini? Mungkin lebih ke arah dengan adanya kita involve di community ini, gue juga bisa shaping the industry juga. Gitu. That's a good one. Jadi, do you feel like you have done that? Ya mungkin ada beberapa gitu. Nice. Ya kan? Nice. Ya. Bayangin industrinya makin community makin gede, industri makin hype. Ya. Ya kita makin mature aja industrinya gitu. Ya. For product design berarti ya. For product design ya. Gue cukup yakin, yang at least gue sendiri ya yang punya interest untuk komunitas, gak kepikiran bahwa the impact bisa sampai sejauh itu gitu. I think it's a very good a value yang orang kadang-kadang mungkin undermine ya dengan ikut komunitas. It's just not a matter of networking yang kadang-kadang kayak bikin malesin juga gitu. Think of it in this new angle gitu. Apalagi buat teman-teman yang di industri yang baru gitu. You can go all the way sampai shaping the industry. Termasuk HR. Iya, banyak banget PR kita. Mas, buat lo, proses lo kemarin nge-build atau sustain, boleh ceritain sedikit dan kenapa masih berjalan? Masih berjalan karena masih didukung ya. Bentar, harus berpikir yang aman. Tapi masih butuh kerja. Masih butuh kerja. Enggak, sebetulnya sih tentunya karena memang bagaimana kalau apa ya, gameplaynya lah ya, kita kalau di komunitas memang itu salah satu hal yang sangat penting kalau buat Google for Developers ya. Dan tentunya tadi aku juga setuju sama Mas Ryan bahwa ngomongin tadi komunitas ya, bahwa ya teman-teman komunitas malah menurutku adalah pemain paling penting yang bisa shaping the industry, karena di situ salah satunya tempat di mana semua orang, mau lo pemerintah, mau lo dari media, mau dari universitas, ABCGM lah ya, itu kita setara tuh. Kan kita bisa ngobrol setara tuh kan. Dan kalau kita lihat apalagi terutama di tech ya, yang driving kalau misalnya ada sesuatu yang baru, pasti kita ngobrol di komunitas. Lo tahu ini yang ada gini. Kayak tadi kita ngobrol, ya tadi ada AI baru. Itu pertama kali di komunitas, bukan di kelas universitas atau yang lain. Dan biasanya setiap kali meet up, aku pasti selalu bilang bahwa kemajuan industri apapun ya, mau HR, mau product design, mau tech, itu di tangan kalian semua yang datang di sini. Karena kalian sudah berkomitmen buat datang. Kalian ada sebetulnya ada pelaku yang luar biasa, punya peran yang sangat penting buat bantu ini industri nih. Bukan kita cuman bisa nyalahin, wah ini pemerintahnya gimana nih, wah ini kurikulum universitas nggak bener nih, wah media sibuk ngeliatin konten-konten yang nggak terlalu gimana.
well then do something, ya kan? Ya. Nah, which is dengan datang di sini. Ya. Dan kalau kolamnya makin besar, kita semua yang akan menikmatinya. Ya. Gitu sih. Ya. Agak jadi motivasi ya. Jadi. mulai tergerak lu tadi udah kayak kok berhenti ya gitu. Tapi Itu itu sih. ngingetin aku sama hukum dasar banget terkait komunitas gitu. Komunitas tuh bisa memberi as much as you give gitu. Any tips on trick on how to find like-minded people atau bahkan like-minded community? Ya paling gampang sih kalau misal susah nih di Indo nggak ada, bisa cari ke negara tetangga misal Singapura atau mungkin ke negara lainnya, atau mungkin bisa ikut conference gitu. Jadi kalau di desain tuh ada leading design conference gitu. Jadi LDC ini sebuah komunitas para design leads itu kumpul gitu. Ikut conference terus kita saling sharing, saling saling kenal, terus ya sambil belajar aja gitu. Lu dorong tim lu untuk ngelakuin hal yang sama juga gak sih, Roy? Iya dong. Pasti. Salah satunya narikin komunitas lo. Enggak, Bantuin di sini dong. tapi kan emang thanks to people etiquette juga, jadi ada budget learning, kita selalu kirim setiap tahun dia. Jadi misalnya every year kita di LDC sendiri ya, kalau konteks LDC itu ada awal tahun ada di New York, akhir tahun ada di London gitu. Kita selalu kirim leadership tim kita. Menarik how you define community, bahkan sesimpel masuk ke conference dan ketemu orang-orang yang interestnya sama, Tuh. lo udah belong to that community gitu. Yes. Jangan-jangan mungkin teman-teman yang saat ini mau nyoba komunitas ya, joinin komunitas, nggak harus klik linknya di Didi dan masuk jadi member gitu. Mungkin as simple first stepnya adalah ya ketemu aja dalam sebuah event yang memang interestnya sama. Ya. Kayak gitu. Oke. Mas, tips nyariin orang-orang kayak Masuk kamu gitu. enggak ya? Tadi saya udah disebutin link sih. Cuman maksudnya yang paling gampang ya start something lah. Misalnya kalau emang nggak ada start something lah. Cuman kayaknya kalau di Indonesia komunitas sepeda aja ada berapa ratus ya. Sepeda ini, sepeda itu, sepeda yang malam, sepeda kan banyak. Sepeda yang malam sama sepeda yang subuh. Ada loh. Soalnya ada komunitas atau pas zaman itu ya, zaman sepeda yang kan sekarang udah berlari. Jadi maksudnya apapun itu pasti ada. Kebanyakan sudah ada. Bahkan untuk berbagai macam bahasa pemrograman, kalaupun kalian merasa kurang atau gimana, make it. Mungkin ada orang-orang yang lain yang punya keresahan sama teman-teman. Dan sekarang udah platformnya banyak. Lo mau bikin di Discord misalnya, mau bikin di Telegram group, banyak. Start something dan aktif di sesuatu. Tentukan gue kayaknya mau aktif di sini nih. Sikat, do it. langsung cobain aja. Nanti di situ kan mulai akan berproses tadi lah ya. Jadi sambil nyari purpose-nya mungkin udah ada. Siapa tahu ntar bisa bikin values-nya, harus ada communication, harus ada collaboration. Jadi biar kita bisa full circle lah kelihatan si komunitasnya berputar. Gue ternyata sebegitu inline-nya sama bapak-bapak ini sampai pertanyaan gue sampai udah habis dan ternyata sama kakak-kakak. Oh, udah diralat tadi pagi. Ini pertanyaannya tadi belum ada di brief ya, beda kan? Banyak banget yang gue tes sebenarnya di luar dari yang gue beri tadi. Agak kaget nih. Nggak, tapi gue honestly seneng banget dengar bahwa hipotesa gue ternyata masih dibuktikan benar gitu. At least the value of community ternyata masih stay intact. Dan mungkin hopefully by dipostkan teman-teman yang pemegang komunitas, teman-teman yang member komunitas jadi keinspirasi lagi, yuk hidupin lagi gitu. Karena at the end of the day your impact can be as much as big as shaping the industry. Kayak tadi kakak-kakak bilang. Iya. Oke, sebagai tes terakhir, saya ada rapid fire question. Waduh. Personal branding Anda bergantung pada jawaban Anda di rapid fire question ini ya gitu. Bayangkan. Agak evil ya. Tester. Ya, Ryan dulu baru Mas Neneng ya. Mie goreng, mie kuah? Goreng. Kuah. Oh, oke. Nasi padang, mie goreng? Mie goreng. Nasi padang. Oh, oke. Ya udah. Oke, kita beneran nih. Kuah soto dituang ke nasi, nasi dituang ke soto. Kuah soto dituang ke nasi. Kalau soto daging. Kenapa spesifik banget? Kalau soto ayam beda berarti? Beda. Oh, oke. Iya, Kak. Oh, bener juga. Itu ada koi. Oke. Masuk akal. Kenapa? Beda rasanya sih. Oh my God. Oke, ya lu apa jawabannya, Mas? Kalau aku sih biasanya pasti nasi ke soto sih. Nasi aku bawain ke soto. Nasi ke soto. Biar kuahnya habis. Bener. Gitu. Gak mau rugi. Bisa ngilang atau bisa baca pikiran orang?
Ngilang. Overthinker ya. Kalau makin dibaca makin overthinking kan ya. Kan middle manager ya. Iya. Middle manager Benar. harus berpikir. Bener. Itu kenapa kita Sabtu masih di sini. Ups. Yang penting gak tiap hari ke kantor. Ups. Kalau lu bisa solve satu problem dalam semalam, problem apa yang lo mau pilih? Gue suka Ryan dari tadi tuh ngeliatin Mas Danang to the point kayaknya ada contekan Apa gitu ya? di mata Mas Danang. Mas, yang ini lo jawab apa? Aduh. Gue ada lagi. Gak ada. Ada lagi. Ada apa? Keadilan. Ih, Waduh, keren. Soalnya banyak. Ya gitulah. Tapi kan banyak ya, di banyak bidang lah keadilan kalau bisa. Keadilan pendapatan, keadilan kesempatan, keadilan segala macam lah. oke, nice. Lo Ray? Gak ada gue. Gak ada. Kebanyakan problem. Kalau problem perusahaan gue nggak boleh ya. Ada nih OKR gue yang belum capek-capek. Itu sih jawaban dia sebenarnya itu. Tapi kan platformnya company. Loh justru jadi bagus tuh soft branding yang bagus. Next question. Fill out this blank. Community is? Sharing. Home. Udah lah, gue udah kelar. Kakak-kakak, thank you banget udah jauh-jauh datang ke rumahnya Tiket dan mau sharing. Gue doain komunitasnya terus berkembang. Amin. Bisa terus shaping the industry. Please Amin. continue doing what you're doing. It means a lot for us in the industry. Main ke kantor kapanpun mau. Ya lu juga harus ya kalau ngapain. Teman-teman, semoga kali ini sesinya membantu dan ngasih inspirasi juga dan ngasih perspektif baru on how community can change your career, change your team, or even change the industry. Itu dulu dari kita People at Tiket Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.